Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin silakan buka Quran surah Thaha. Buka Quran surah Thaha, surah yang ke-20 setelah surah Maryam, sebelum surah Al-Anbiya. Setelah surah Maryam, sebelum surah Al-Anbiya. Ayat 132. Ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha ولا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Kita ulangin. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kalau lengkap, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah, ahlaka, keluargamu, bis-salati, supaya mereka jadi orang yang mendirikan sholat, menunaikan sholat. Tercakup dalam kata bis-salati semuanya. Jadi orang yang makmurin masjid, jadi orang yang ikut bangun masjid, jadi orang yang menghidupkan masjid, memberikan program-program yang berdampak besar di masjid, jadi orang yang, kan gitu kan, gak cuma sholat doang. Islam gak cuma ritual ibadah. Tema kita kali ini membersamai putra-putri sholat dan mendirikan sholat, atau mendirikan sholat. Nanti di dalamnya banyak jemaah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Quran surah Thaha, Quran surah Thaha ayat 132.
Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Ini poin yang pertama. Bisolati, poin yang kedua, agar mereka jadi orang yang mendirikan sholat. Poin satu dulu yuk jamaah, sebelum nanti banyak poin yang bakal kita bahas. Mas, kedengeran nggak di YouTube? Masuk? Barakallah. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Maknanya ayat ini tertuju pada para suami dan pada umumnya orang tua. Karena di rumah tangga itu yang tertinggi adalah suami. Suami yang tertinggi dalam rumah tangga. Istri yang manut suami, anak-anak ya ikut bagaimana suami meng-create di rumah tangganya tersebut. Nah, suami ini tugas pentingnya pertama bertanggung jawab, karena mahkotanya seorang pria ada di tanggung jawab. Mahkotanya seorang muslimah ada di rasa malunya, punya sifat malu. Kalau laki-laki tanggung jawab. Makanya Allah perintahkan wa'mur ahlaka, perintahkan ahlak, keluargamu. Nanti jadi cakupan jamaah. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Apa yang Allah firmankan? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Makna jaga diri kalian itu pertanda suami harus rajin mencari ilmu daripada istrinya. Gimana caranya supaya dapat ilmu? Sering hadir ke pengajian. Gimana caranya supaya suami lebih worth it ketika mengajak anaknya ibadah, istrinya ibadah? Apa yang dilakukan seorang suami? Ya ngaji. Konsekuensi logis atas bertambahnya ilmu yang kita inginkan adalah kita mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, bensin, uang untuk meraihnya, yakni sebuah ilmu. Logis jemaah. Jangan jadi suami yang rendah ilmu agamanya dibanding istrinya. Jangan jadi suami yang hanya pintar mencari uang tapi tidak pintar mencari ilmu syar'i. Sahabat Nabi itu duitnya banyak. Abu Bakar miliarder, Umar miliarder, Utsman triliuner, Ali miliarder, Tolhah miliarder, Zubair bin Awam triliuner, Abdurrahman bin Auf triliuner. Itu kan orang-orang keren. Gimana cara mereka membagi semuanya? Mereka tahu apa yang mereka miliki berupa perdagangan, unta-unta terbaik, kuda-kuda terbaik akan ditinggalkan. Maka mereka sempatkan diri mereka setiap hari ngaji sama Nabi. Abu Bakar tiap hari ngaji sama Nabi, tapi kadang mantau tokonya, kadang mantau juga kebun kurmanya. Abu Bakar by the way punya kebun kurma. Utsman demikian. Utsman punya, tapi Utsman nyempetin juga buat ngaji. Kita siapa hadirin? Kita laki-laki yang setipekah sama Utsman? Jauh, bagaikan langit dan sumur bor. Saking jauhnya, kita nggak ada apa-apanya. Sekukunya nggak ada jamaah, lebih kecil dari sekukunya para sahabat Nabi yang mulia yang dijamin surga oleh Nabi. Tapi mereka bagi waktu. Tapi mereka punya kesempatan buat belajar. Nggak ada kamus bagi seorang pria. Saya sibuk kerja, terus saya ngajinya cuma seminggu sekali. Apalagi saya sibuk kerja, saya cuma khutbah Jumat doang. Ya itu kalau khutbah Jumatnya nggak tidur. Kalau khutbah Jumatnya
innal hamdalillah. Dapat khotib yang kayak gitu, textbook banget. Begitu catatannya ciblok jatuh, diem semua satu masjid. Apa nggak ngantuk tuh? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu 2 menit kemudian. Pernah dengar kan kayak gitu? Lagi Jumatan ngorok. Wah, Masya Allah. Ibu-ibu, karena ibu-ibu nggak Jumatan. Kalau saya ya kadang. Saya loh jemaah. Antum kalau Jumatan sama saya, antum tahulah saya kalau khutbah gimana. Wah, besok sampai saya gituin jemaah. Tanya yang pernah di PKU, pernah di Al-Huda, pernah di Al-Falah. Saya kalau ceramah saya gebrek beneran jemaah. Udah saya gebrek aja, masih banyak kadangkala yang Masya Allah, butuh kayak apa lagi tuh kira-kira? Yang kayak gini nih, pengen jadi suamiku engkaulah imamku sampai surga, pret, suruh ngaji nggak mau. Jangan, hadirin, antum bekerja boleh. Kita semua bekerja, kita semua berdagang. Ada yang punya toko ini, punya toko itu. Ada yang punya mebel ini, punya mebel itu. Antum ada yang punya Alfamart ini, ada yang punya Alfamart itu. Antum mungkin ada grosiran ini, grosiran itu. Antum ada yang sembako ini, sembako itu. Antum ada yang pakaian ini, pakaian itu. Antum berdagang, cari ridhonya Allah, silahkan. Rezeki dari Allah, silahkan. Jangan pernah lupa ngaji jemaah. Suami ini perintah dari Nabi. Mohon maaf, perintah Allah langsung. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Lah suaminya cimbrik gimana jamaah? Tahu cimbrik? Cimbrik itu borkis. Tahu borkis? Cimbrik. Tahu cimbrik? Ya borkis. Tahu borkis? Ya cimbrik. Cimbrik itu suaminya lemah. Cimbrik banget loh gitu. Kalau orang Depok tuh bahasa Depok, saya, Dias, Faris, Imron, Rehan, teman-teman saya SD dulu kalau bilang, cimbrik banget lu jadi bocah. Cimbrik bocah, lemah lu bocah gitu. Lemah misalkan, ayo sini apa? Berenang di kali. Ah takut gua gitu. Ah cimbrik banget, lemah gitu. Ah lemah banget gitu. Cimbrik tuh lemah. Borkis lemah. Suaminya kalau cimbrik lemah, aduh. Ayo Pak ngaji. Kenapa Pak nangis? Lah itu dia mah, Papa tuh belum bisa baca Quran. Aduh, PR-nya masih banyak berarti hadirin. Antum belajar Quran, ngaji jamaah, panggil guru private, keluarin uang sengaja buat ngaji. Jangan sampai antum, ya Allah, anak antum belajar Al-Fatihah sama siapa? Sama ustadz lain. Ya Allah, kalau bisa saran, sekedar saran, diambil monggo, ditolak monggo, saya nggak ada masalah. Saran, sekedar saran, kalau bisa Al-Fatihah anak anda sendiri yang ngajarin, jangan orang lain. Alhamdu enak sini nak. Alhamdu oh ya nggak apa-apa, ajarin alhamdulillahi rabbil alamin. Anak kita yang min itu ajarin, nggak apa-apa, dibersamai. Dari mana ayah membersamai anaknya? Ayahnya belajar. Mas-mas yang belum nikah, yang depan-depan, belajar dari sekarang. Datang ke Garung setiap hari Jumat, tahsin, tajwid, benerin bahasa Arab dikit-dikit, benerin baca Quran dikit-dikit sama Ustadz Saiful. Saya punya rumah tafid di Garung, namanya Rumah Tafid Haas. Itu ada 28 santri. Ada pengampunya namanya Ustadz Saiful yang di Garung. Kalau yang di Laksono itu Ustadz Rian Ilham Abdillah. Ustadz Saiful itu selain ngampu tahfid anak-anak setoran hafalan, Ustadz Saiful juga mengampu tajwid, tahsin, belajar iqra. Jadi di Garung itu Senin, Rabu, Jumat, ba'da Isya sampai selesai itu tajwid, benerin bacaan Quran. Senin Rabunya akhwat, Jumatnya ikhwan, Selasa Kamisnya belajar iqra dari nol bagi yang belum bisa iqra. Sabtu dan Ahadnya
adalah libur kalau tidak salah. Tapi mungkin ada agenda kalau antum janjian sama Ustadz Saiful yang ngampur rumah Tafid Haas di Garung, silahkan insya Allah bisa. Back to the topic. Wa'mur ahlaka, perintahkan ahlak, keluargamu. Keluarga dulu. Allah nggak bilang, kamu perintahin ya negerimu tuh. Allah perintahin ya kotamu tuh. Allah perintahin ya inimu itu. Enggak. Wa'mur ahlaka, keluarga dulu, keluarga dulu, keluarga dulu. Berarti pas kita mau merintahin, kita mantesin diri jemaah. Mantesin diri. Antum kayak kebayang gak sih jemaah? Ada bapak nyuruh anaknya sholat. Nak sholat kamu, sholat kamu, sholat kamu, sholat kamu. Ternyata jemaah, ternyata begitu orang tuanya nyuruh anaknya sholat, orang tuanya malah nonton TV dan dia gak mau bergerak dari tempat duduknya. Ini orang tua menimbulkan su'uzon di hati anaknya. Ayah ini gimana sih? Ayah nyuruh aku sholat tapi ayah sendiri gak sholat ke masjid. Orang tua nyuruh anaknya, nak sholat subuh, tapi orang tuanya subuh masih tidur, bangunnya baru jam 7 pagi. Jangan jemaah, bangun. Laki-laki bangun, capek mama gak tahu kerja ya. Ibu-ibu kerjanya lebih capek pak daripada kita. Kita mah kerja berapa sih? 8 jam, let's say 8 jam. Ibu, maksudnya istri-istri kita, ibu-ibu, istri-istri kita, itu beliau kerjanya capek 24 jam. Mulai dari bangun matanya melek sampai beliau tidur, beliau selalu terjaga. Anak kita yang kecil bangun nangis pas demam, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Enggak. Siapa yang bangun? Ibunya yang bangun. Kalau kita mau ngeluh, lebih capek siapa? Harusnya lebih capek istri kita daripada diri kita. Terus kenapa istri kita yang perempuan masih rela meluangkan waktunya belajar? Kenapa kita yang laki-laki gak pernah meluangkan waktunya belajar? Belajar hadirin, kasih waktu spare time. Apa yang harus saya pelajari? Al-Quran dulu. Oke, saya harus datengin guru private buat ngajarin saya. Yaudah private Al-Quran. Saya mau private Quran. Oke, set private. Selesai private, mau ngapain lagi nih? Belajar ngaji akidah. Ya udah, akidah, tauhid ditanamkan. Bagaimana penodaan iman itu bisa menjadi penggugur terhadap tauhid kita pada Allah. Apalagi terus belajar terus. Nanti sampai ada ke pertele kecil. Belajar apa? Memanah. Lahirlah Haas Arseri pagi tadi, yang diinisiasi oleh 3 pemuda ganteng bin keren, tapi yang satunya sudah sold out, 2-nya belum. Mas Ihsan, Upi, Mas Eko. Kita adain harj. Apaan tuh harj? Haas Archery. Apaan tuh Haas Archery? Haas memanah. Oke, berangkat budal. Mana busurnya? Masih pinjam. Mana ininya? Masih pinjam. Sponnya mana? Masih pinjam. Anak panah mana? Masih pinjam. Besok keluarin kasnya, beli, insya Allah kita miliki sendiri. Minggu depan ibu-ibu, bapak-bapak mau gabung di Haas Archery, langsung aja jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di sini, tepatnya di halaman belakang Al Azkiyah. Insya Allah kita besok dengan insya Allah udah ada alatnya sendiri-sendiri. Kalau punya alat bawa, punya alat di rumah bawa pemanah, bawa alat panahannya, bawa sekalian. Ayo kita belajar mana? Ngidupin pertele, ngidupin sunnah yang menurut kadang orang tuh nganggapnya sepele, tapi ini ternyata the best banget. Nggak segampang yang kita bayangkan. Intinya adalah antum kalau mau belajar, tafadhol, ayo kita belajar bareng-bareng memanah. Back to the topic. Perintahkan keluarga. Wa'mur ahlaka, berarti ayah menjadi ayah yang bertanggung jawab atas rezeki, atas ilmu, atas kehormatan keluarga, atas bagaimana nanti di nomor 2 bisolati, sholatnya keluarganya. Jangan-jangan selama ini istrinya nunda-nunda sholat. Gara-gara apa? Aduh sibuk kayaknya, nyetrika, gosok, aduh anak, well. Jangan-jangan selama ini istrinya sholat zuhur jam 2:30, sholat asar jam 5:30, sholat maghrib jam 7 kurang atau jam 7, karena sekarang maghrib jam 7 lebih. Sholat isyanya 5 menit sebelum azan subuh dikumandangkan. Padahal itu tanggung jawab kita. Kita sebagai suami ngingetin istri, harus jamaah
Mah jangan begini mah, ayo sholat tepat waktu. Tapi kan Pak anaknya begini Pak, anaknya begitu Pak, mama kan nyetrika Pak, mama kan gitu. Ya udah, mama maunya apa? Ngambil pembantu po? Mama mau pembantu. Oke, kita panggil pembantu. Mbak sini, tugasnya mama apa? Yang mama nggak bisa, agak ribet, nyetrika, cuci, gosok, jemur, apa segala macam. Oke, dirampungin Mbak, ini gajinya sekian. Harus berani jemaah kayak gitu. Kasih waktu antum, dan itu buka jalan rezeki buat orang yang kerja di rumah antum. Kalau bahasa kita, infakin ke rewang kita. Rewang kan bantuin kita, kan kita gaji dia, anggap aja infak buat beliau. Upah gajinya buat beliau ya infak ke dia, sedekah ke dia. Kan dia toh juga bantu kita toh. Dengan keringanan itu istri nggak boleh lagi alasan sholat isya 5 menit sebelum azan subuh, nggak boleh lagi ada alasan kayak gitu. Nggak ada lagi alasan wah anak gini karena anaknya berarti ya udah apa mau dititipin po sama rewang. Iya Pak, tapi nanti pas sholat aja, kalau nggak sholat sama mamah lagi. Oke, kita ambil rewang ngurusin anak-anak kita. Harus begitu jemaah. Biar apa? Biar nyaman, akhiratnya nyaman. Kalau keluarga akhiratnya nyaman, dengan izin Allah, sekali lagi, dunia mengikuti. Akhirat itu udah nyaman kok, dunia ikut. Akhiratnya udah nyaman. Makanya kalimatnya itu Allah berfirman ayat yang kedua, bukan ayat yang kedua, lanjutan ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, yuk perintahin anak-anakmu bis-shalah, suruh menunaikan salat. Terus yang ketiga, salat ini belum dulu, mendirikan salat ini jamaah, mohon maaf. Yang pertama termasuk apa yang ada perangkat di dalamnya. Masjid, musola dihidupin. Gimana caranya anak-anak muda tertarik nongkrong itu nggak di pinggir jalan. Nongkrong itu nggak di, mohon maaf, tempat-tempat yang remang-remang yang notabene dipakai maksiat, pelukan lah, pacaran lah, mereka bermaksiat di sana lah, naudzubillahi min dzalik. Tapi mereka tuh suka doyan kalau mereka duduk dan menghabiskan waktu di masjid. Di masjid insya Allah positif jemaah. Ada orang, kalau sampai ada orang main gaplek di masjid, kebangetan jahilnya jemaah. Masjid nih, di sini gitu main gaplek, nggak mungkin digampar sama Pak Amir. Ada orang sini nih judi, yang nggak mungkin. Kenapa? Ya karena udah tahu ini wilayah steril dari perbuatan yang kayak gitu. Anak muda kok nongkrongnya di masjid, ya insya Allah tahulah kita. Mereka ngapain sih di masjid? Mereka ngaji, mereka dakwah, mereka syiar agama Allah, mereka saling buka ide-ide brilian. Ini kita mau ngapain lagi ya? Oh, kita kan udah ada ini, udah ada itu, udah ada ini, udah itu. Oke, kita gimana kalau misalnya kita buat kayak gini lagi, menghidupkan sunnah yang kecil, memanah. Oke, kita buat harj gimana? Oke, deal. Oke, sip. Oke, minggu depan kita mulai latihan. Oke, ayo segera. Lahir dari mana? Anak-anak muda yang peduli. Jadi nggak ada yang namanya jamaah orang ngaji diwaspadai, nggak ada. Karena orang ngaji dia namanya huwiyah. Dia punya huwiyah Islamiyah, ada namanya huwiyah Indonesia. Indonesia. Apa huwiyah Indonesia? Anak yang ngaji dia punya nasionalisme. Banyak orang takut kan, Bu, itu diawasin anaknya ngaji, diawasin tuh, jangan-jangan jadi teroris, suruh ngebom lagi. Cek aja aja sini Fatimah Zahra, ada po yang ngaji suruh ngebom, bom sana, bom sini, nggak ada ngaji suruh ngebam, bom, bunuh diri bukan jihad. Bom bunuh diri bukan jihad. Dan gak boleh Islam tuh ngebom sana sini, ngebom sana sini, gak boleh. Nah anaknya ibu bapak yang muda pada ngaji, ngapain sih dikhawatirkan? Ngaji itu justru cinta sama negeri, makanya mereka ngaji.
Mereka tahu, anak-anak muda tahu bahwasanya mereka akan menjadi pemimpin bangsa di akan datang, di masa yang akan datang. Makanya mereka mempersiapkan dari sekarang. Salah satu langkah awalnya, mereka duduk di tongkrongan majelis ilmu, mereka hadir di majelis-majelis para ulama, mereka dekat dengan kitab-kitab para ulama, mereka mendengar kisah-kisah para sahabat yang heroik. Jadi di kepalanya tuh bukan lagi orang-orang artis-artis dunia yang gak jelas surganya. Siapa idolamu? Band papan atas tahun 70-an, XXXX siapalah misalkan. Siapa idolamu? Artis kaya raya sedunia fulan, siapalah. Bukan itu lagi. Siapa yang kamu idolakan? Saya idolain Suhaib Ar-Rumi. Siapa yang kalian idolakan? Saya sangat ngefans sama Salman Al-Farisi. Siapa yang Anda idolakan? Yang saya idolakan Umar Ibnul Khattab. Siapa yang Anda idolakan? Yang saya idolakan Ummul Mukminin Safiyah. Siapa yang diidolakan? Ibunda saya Aisyah. Siapa yang paling kamu idolakan? Ibunda kaum muslimin Khadijah. Siapa yang kamu idolain lagi? Putrinya Rasul tercinta Fatimah. Jadi di kepalanya tuh semua background para sahabat tuh seperti terjajar satu demi satu. Oh ternyata sahabat tuh begini. Dibuat kayak peta yang nanti mereka tuh brainstormingnya tuh nyangkut ya ke para sahabat. Oh berarti kalau sahabat itu sekali tancap 3 jantung tembus cep. Berarti sahabat itu pakai 3 busur tiga anak panah ya usia. Iya 3 anak panah setempel jebret 3 orang mati cep. Siapa? Suhaib Ar-Rumi, orang dari Romawi jemaah. Masuk Islam yang pertama, kata Nabi yang mulia dalam hadisnya, 4 yang masuk Islam mewakili kebangsaan. 1, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. 2, engkau ya Bilal mewakili bangsa Habasyah, Ethiopia. 3, engkau ya Salman Al-Farisi dari Persia. Dan engkau wahai Suhaib Ar-Rumi dari Bizantium Romawi. Allah, di kepala isinya sahabat, isinya tabi'in, isinya tabi'ut tabi'in, isinya orang-orang yang berjuang bersama Nabi. Maka nanti mereka punya huwiyah Islamiyah. Apa huwiyah? Identitas sebagai seorang Muslim. Jadi Bapak Ibu gak usah ragu. Kalau anaknya Bapak Ibu ngaji, terus ibu takut nih ikut aliran apa nih. Lah kalau emang sableng, mohon maaf, toto pulang Bapak Ibu dikata-katain Bapak Ibu najis bagi diriku. Ini sableng nih namanya. Kalau anak begini ngaji harus segera di-cut. Kalau anak ikut ngaji, pulang-pulang orang tuanya, ayah, kenapa ayah nonton TV? Kafir. Berarti sableng nih orang. Dikit-dikit mengkafirkan orang. Namanya takfiri. Suka kafirin orang. Gak boleh jemaah. Kecuali ada kaidahnya di Quran. Kafir kan ada kaidah di Quran kan? Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Ya, siapa yang dikatakan kafir? Ya orang di luar Islam. Kalau emang dia kafir beneran, orang Nasrani, Yahudi, ya itu orang-orang kafir. Tapi kalau ayahnya yang muslim, ibunya yang muslim, melahirkan dirinya, kok dia kafir-kafirin? Itu salah pengajiannya berarti. Suka kafir-kafirin orang, bahaya berarti. Tapi kalau ngajinya pada umumnya, makin ngaji sama orang tuanya makin sayang, sama ibunya makin jadi anak mami banget. Makin ngaji makin berdikari, makin ngaji makin tidak korupsi, makin ngaji tutur katanya makin santun. Ini suruh ngaji lagi jemaah. Nak belajar kamu nak ngaji kamu nak kamu terus belajar ngaji, terus belajar ngaji, terus belajar ngaji, terus begitu. Biarin dia. Support kalau perlu. Nah kamu perlu apa buat ngaji? Ada buku enggak? Nggak ada mak, beliin bukunya. Kitabnya apa yang kamu ngaji? Ashabur Rasul. Beliin kitab Ashabur Rasul 4 jilid 600 ribuan harganya kalau nggak salah di Tokopedia, Bukalapak, Shopee ID, Instagram atau dimanapun. Support jamaah. Itulah yang dimaksud wa'mur ahlaka. Kamu perintahkan
ngangkon ning ora kalau orang nyuruh tapi dia nggak ngelakuin, nyuruh doang tapi dia jarkoni, iya nyuruh doang tapi dia nggak fasilitasin. Ini berat jamaah. Mereka kan ada orang nyuruh, antum kalau nyuruh orang kira-kira ada timbal baliknya apa sama dia? Uang kan? Pak ojek, tolong ya saya dianterin ke sana. Timbal baliknya apa? Uang, dikasih uang. Mana ya? Wa'mur, ya kamu nyuruh keluargamu. Bis sholati, jadi orang yang diriin sholat. Tapi jangan lupa, kamu yo sholat, kamu yo belajar, kamu yo ngaji, kamu yo kalau bisa fasilitasi. Nak kurang apa? Bolpen ada nggak? Nggak ada mak, beliin. Kurang apa nak? Buku ada nggak? Nggak ada, beliin. Kurang apa nak? Kurang kitab panduan? Nggak ada, beliin jamaah. Dimodalin, anak ngaji mah dimodalin. Ngaji jiping, ibu-ibu pulang jiping, cuma modal kuping ngaji, dapat. Tapi suami sampai rumah nanya, mah mohon maaf tadi papa nggak bisa ngaji, apa hasil pengajian hari ini? Sebentar. Oh hasilnya oh ya makasih mah, ilmunya keren banget. Begitu doang, jiping. Makanya kalau bisa dicatat Qur'annya ayatnya berapa supaya jadi referensi hasanah ilmu buat kita. Dan ini jemaah, dan ini perhatian buat kita seorang ayah. Fasilitasi anakmu untuk menjadi orang yang membangun masjid. Buat masjid jadi base camp yang cozy banget. Buat masjid bukan tempat yang serem. Ada orang Allahu Akbar, anak kecil dia balik, bocah diam apa lo, santai gitu. Wah marah dia jamaah, sampai anak-anak kecil lari tunggang langgang dan pulang mutung bilang sama ibunya, mah aku udah gak mau lagi ke masjid. Kenapa nak? Diomelin sama bapak fulan itu. Wah kasihan juga kalau kayak gini jamaah. Masjid jadi tempat yang cozy. Anak-anak muda cozy di masjid, nyaman. Anak-anak kecil nyaman di masjid. Ajak main, rame, itu tentu hadirin. Tentu juga sebagai orang tua kita membersamai anak-anak kita. Gimana caranya anak kita supaya nggak berbuat rame di dalam masjid? Gimana caranya? Ya diberi perhatian. Gimana caranya? Ya diberitahu juga. Nah ini kita di masjid ya, kita mau ngaji, jangan rame ya, jangan main-main ya, jangan lari-larian ya. Kalau bisa kondusif ya nak. Oke, iya pak, baik pak gitu. Kalau rame gimana? Bawa keluar, suruh main, insya Allah udah aman terkendali. Di sini tetap kondusif dalam masjid. Di situ jamaah, orang tua bareng-bareng, saya juga, kita kan orang tua bareng-bareng. Kita sama-sama punya anak, kita sama-sama punya istri. Dan ayo, wahai seorang suami, jangan malas buat ngaji. Ibu-ibu banyak, kalau ibu-ibu, saya ceramain ibu-ibu udah bosen jamaah. Tiap hari ketemu mesti, Senin ketemu, Selasa ketemu, Rabu ketemu, Kamis ketemu, Jumat ketemu lagi, Sabtu ketemu lagi, Ahad ketemu lagi. Ibu-ibu udah banyak, ngampleh di mana-mana. Ibu-ibu tuh pengajar majelis taklim ini, majelis taklim itu. Bapak-bapak, majelis taklim bapak-bapak belum pernah dengar saya. Majelis taklim bapak-bapak. Ada yang majelis taklim ibu. Majelis taklim bapak-bapak, kalau ada yang kayak gini dibanyakin. Ibunya datang, bapaknya datang, bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Balance. Orang kalau agamanya balance, jalan bareng, enak, enjoy. Kayak tahu gak sih, ngayu sepeda barengan tuh, kayak ada sepeda tuh dua, suaminya depan, istrinya belakang. Ayo mah mau kemana? Ku kayu sepedaku hingga jannahnya Allah. Widih, sedap. Berdua di kayu, enak. Tapi kalau ayahnya ngayuh, ibunya diam aja, capek nanti. Atau kebalik, ibunya yang ngayuh, bapaknya diam aja, capek. Yang parahnya, bapaknya berusaha mengayuh sekuat tenaga, ibunya cuma gandolin supaya sepeda itu nggak jalan. Kan keluarga-keluarga kadang gitu loh hadirin. Yang buat nggak balance, ibarat roda tuh nggak muter, nggak jalan. Itu kan gara-gara salah satu di antara kedua belah pihak ngerem, jadi nggak bisa jalan tuh sepeda.
Jadi nggak bisa jalan tuh program-program rumah tangga yang pengen dicanangin di rumah tangga tersebut. Kasih program dong. Tahun 2020 kita punya target. Ini ya Mi, satu, Umi harus hafal hadis riwayat Imam Ahmad tentang keutamaan wanita. Yang 4, apa itu Ba? Ini ya Mi, satu, idza shalatal mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannati min ayil abwabi jannati syi'ti. Oh iya, Umi udah hafal Bah ini Bah. Oke, hadis kedua Mi, barang siapa yang dipanggil suaminya keranjang kemudian dia menolak, maka malaikat akan melaknat dia sampai suaminya ridho. Berarti kalau besok diajak suami, ayo Umi kita ibadah ya, terus Umi nolak, berarti dilaknat malaikat. Dihafalin. Jadi itu mindset di kepala saat diajak beribadah sama suami, ini ibadah pahala besar. Bukan aduh malas keramas, aduh capek gak ada, sama sekali gak ada. Semuanya adalah tentang ibadah yang dibangun berdasarkan dalil Quran dan hadis otentik. Itu jemaah. Back to the topic. Mendirikan sholat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh anakmu bis salah, mendirikan sholat. Masjid musola dimakmurin.